Marcelo tiba di mansion pukul 9 malam. Violeta tidur di kamarnya sendiri. Jadi, Marcelo memutuskan untuk tidur di kamar Violeta malam ini. Selesai mandi, seseorang mengetuk pintu kamar. Itu adalah Matteo yang telah menggunakan pakaian tidur. "Bisakah kita bicara sebentar?" tanya Matteo. "Ayo berkeliling." Mereka mengelilingi mansion sambil berbincang. "Bagaimana pekerjaanmu?" tanya Marcelo. "Semuanya baik. Aku bisa mengerjakannya karena sudah banyak belajar dari kakak." Marcelo tersenyum. Dia merasa senang karena Matteo tidak terlihat kaku lagi saat bicara dengannya. "Apa kau masih merasa canggung?" tanya Marcelo. "Tidak, aku sudah terbiasa sekarang." Seperti yang diharapkan dari seorang Matteo, dia bisa beradaptasi dalam waktu yang singkat. "Aku ingin bicara soal Violeta," ujar Matteo. "Kau tidak memanggilnya kakak ipar. Kami seumuran, dan Violeta sendiri yang menyuruhku memanggilnya seperti itu," ujar Matteo. "Nampaknya Violeta khawatir kalau kakak mandul." Marcelo tidak menghentikan langkahnya, meskipun ia sedikit terkejut. Itulah sebabnya kenapa Violeta tidur di kamarnya dan lebih awal dari biasanya. Cepat atau lambat, dia pasti akan mengetahui ini. "Kakak tidak mandul kan?" Matteo memberi tatapan datar, tapi Marcelo bisa melihat rasa penasaran yang menggebu. "Dokter Pringga bilang tingkat kesuburanku rendah. Dia memberiku beberapa resep untuk meningkatkan kesuburan, tapi sulit bagiku mengikutinya karena keadaanku yang saat ini. Semua orang mengatakan itu keterlambatan. Bagaimana jika itu bukan keterlambatan? Itu tidak akan terjadi. Aku yakin kakak kan selalu menginginkan anak perempuan. Yang kedua itu adalah keinginan bodoh." Marcelo berjalan lebih cepat. "Patricia menghubungiku tadi. Dia bilang suaminya sedang mengembangkan obat." "Obat apa?" "Dia tidak memberitahuku. Bagaimana menurutmu? Untuk apa Patricia menghubungiku dan memberitahu kegiatan suaminya? Pasti ada hubungannya dengan..." Matteo berhenti bicara. "Kau harus berharap agar obat itu berhasil," ujar Matteo. "Ini adalah bantuan terakhir untuk keluarga Aguero yang baru." Setelahnya tidak ada percakapan lagi. Saat kembali ke kamar Violeta, pemilik kamar terjaga. Lampu ruangan juga hidup. Violeta sedang duduk di ranjang, meluruskan kedua kakinya, dengan sebuah buku di tangannya. "Kenapa bangun?" tanya Marcelo. "Hanya bermimpi buruk." Marcelo membaca sampul buku, "Bagaimana Cara Menjadi Orang Tua yang Baik." Judul buku membuat Marcelo tertegun. "Aku bermimpi melahirkan seorang anak perempuan yang cantik, tapi dia tidak bisa hidup lama karena terbunuh di hari pertama kelahirannya," ujar Violeta. "Violeta?" Marcelo duduk di sebelah istrinya. Dia memeluk Violeta dengan erat. "Marcelo, aku tahu kau tidak mandul. Memiliki seorang anak tidak semudah yang kau bayangkan. Ada banyak pasangan di luar sana yang kesulitan memiliki anak karena kondisi mereka. Jadi, ini tidak hanya terjadi kepada kita." "Iya, yang harus kita lakukan adalah bersabar dan berusaha. Kau mengerti kan?" "Marcelo." Violeta terkejut saat daerah bahu tempat Marcelo membenamkan wajahnya tuh basah. Violeta buru-buru mengangkat wajah Marcelo. Dia sangat terkejut saat menemukan Marcelo yang menangis. Tidak ada isakan, hanya air mata yang keluar. Tapi ekspresi yang dikeluarkan sangat menyayat hati Violeta. Apa Marcelo pernah menangis sebelumnya? "Maaf, ini semua salahku. Seandainya saja aku tidak larut dalam kehidupan seperti ini, kita pasti sudah memilikinya," ujar Marcelo. "Oh ayolah, kenapa kau malah menangis?" Mata Violeta jadi ikut perih.
Bisakah aku mengatakannya kepadamu kalau aku capek? Semua orang terus menyinggung soal mandul atau tidak subur. Padahal mereka tahu aku sangat menginginkan buah hati. Violeta tidak tahu harus menjawab apa. Marcelo yang ia kenal adalah sosok yang kuat dan tahan banting. Obrolan apapun, termasuk yang menusuk hati, biasanya tidak akan mampu melukai seorang Marcelo Aguero. Lalu kenapa tiba-tiba seperti ini? Marcelo, lihat aku. Violeta membuat Marcelo menatapnya. Ibu jarinya bergerak untuk menghapus air mata Marcelo. Aku mengerti apa yang kau rasakan, ujar Violeta. Permasalahan mandul dan anak pasti memiliki tempat paling sensitif di hati Marcelo. Sekuat apapun seseorang, mereka akan memiliki kelemahan di hatinya. Aku senang karena kau tetaplah seorang manusia. Violeta mengecup kening Marcelo. Seorang manusia yang mampu merasakan rasa sakit. Seorang manusia yang masih memiliki perasaan. Violeta memeluk Marcelo lebih erat, tak menghentikan tangisan suaminya. Karena ia ingin Marcelo mengeluarkan semua rasa lelah yang ia tahan selama ini. Patricia tidak menemukan suaminya saat ia membuka mata. Pukul 3 pagi, dan ini bukan kalinya terjadi. Patricia keluar dari kamar. Ia memeriksa putranya yang masih tertidur lelap. Setelahnya, ia turun ke lantai bawah tanah. Dia menyusuri lorong yang memiliki banyak ruangan di sebelah kanan dan kirinya. Salah satu yang paling mencolok, ruangan dengan pintu masuk berwarna merah muda dengan tulisan Lee di depannya. Sayang, Patricia mengetuk pintu. Suara gaduh langsung terdengar dari dalam. Patricia membiarkan suaminya membuka pintu. Pria berdarah campuran Amerika Korea itu terlihat berantakan dan panik saat membuka pintu. Sayang, kenapa kau ada di sini? Tanya Lee. Akulah yang seharusnya bertanya, kenapa kau ada di sini? Tentu saja mengembangkan obat. Pukul 2 pagi? Ayolah, wajar bagi seorang penemu. Tidak bisa tidur karena memikirkan karyanya. Jadi maksudmu, tidur pukul 12 malam dan bangun pukul 2 pagi, setiap harinya itu adalah hal yang wajar? Lee mengangguk. Yap, omong kosong. Patricia menunjukkan kepalan tinjunya, membuat Lee langsung bergidik. Sayang, sepertinya aku terlalu baik hati. Patricia tersenyum. Tunggu dulu. Lee menghadang Patricia yang hendak masuk ke ruang penelitiannya. Minggir, biar ku hancurkan saja semuanya. Sayang, ini demi Marcelo. Kalau kau mati, tidak akan ada artinya untukku. Oke, aku akan istirahat sekarang. Lee melepaskan pakaian laboratoriumnya, mengunci ruangan dari luar agar tidak ada yang bisa masuk. Ia langsung menggandeng tangan istrinya dan kembali ke kamar. Obat itu akan segera selesai, tinggal menunggu hasil uji cobanya saja, ujar Lee. Meski begitu, aku tidak setuju. Kau tidak bisa mengontrol waktu tidurmu. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Iya, maaf. Apa sekalian, ku habisi saja tuh Marcelo Aguero. Lee melotot. Jangan begitu dong. Marcelo kan sudah banyak membantuku. Ini satu-satunya cara untuk membalas kebaikannya dulu. Kau terlalu polos. Ya, aku hanya mengikuti kata-kata ayah. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Setiap harinya, Marcelo selalu mendapatkan laporan dari Dominic mengenai keadaannya atau memperkenalkan Bella lewat telepon. Keadaan di mansion Aguero jadi lebih baik. Marcelo merasa kalau para pelayan lebih perhatian kepadanya sekarang. Marcelo tidak perlu bertanya alasannya, karena dia sudah tahu. Violeta pasti memberitahu semua orang di mansion itu agar bersikap hati-hati dan tidak bicara sembarangan soal Marcelo. Violeta juga memperingatkan Gita agar tidak ceplas-ceplos soal memiliki anak dan kemandulan di depan Marcelo. Aku tidak membencinya sih, gumam Marcelo. Apa yang tidak kau benci, Tuan Aguero? Oh, tidak.
hanya memikirkan hal lain. Marcelo kembali menatap Avandi. Bisa-bisanya dia melamun di pertemuan seperti ini. Nampaknya perasaanmu sudah membaik ya. Terakhir kali kita bertemu, kau seakan tidak memiliki semangat hidup, ujar Avandi. Aku sudah melepaskan semua bebanku. Itulah kenapa rasanya lebih ringan. Marcelo tersenyum. Avandi ikut tersenyum. Aku jadi penasaran, beban apa yang membuat Tuan Aguero bersikap seperti itu. Ini masalah pribadi. Kau benar-benar memberi batas pada urusan pribadi dan pekerjaan. Sebagai seorang pemimpin, hal seperti ini tuh penting. Avandi tertawa. Kau selalu serius? Tentu saja. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar saudaramu sekarang? Dia sudah lebih baik. Besok adalah hari ulang tahunnya kan? Aku menerima undangan. Benar. Padahal yang punya acara terluka parah. Bagaimana bisa Felix tetap melaksanakan pestanya? Marcelo tersenyum kecut. Tentu saja untuk memperlihatkan kepada dunia siapa rekan kerja baru Toretto. Avandi menggoyangkan gelas wine. Rupanya bekerja sama denganku sangat spesial ya. Aku tidak akan menyangkal itu. Bagaimana denganmu Tuan Aguero? Apakah kau diundang? Felix tidak mungkin memperkenalkan rekan kerja barunya tanpa kehadiranku di sana. Dia tidak akan merasa lengkap tanpa melihat reaksiku. Kau benar-benar memperhitungkan segalanya ya. Itu adalah hal dasar yang sudah dipelajari seorang Aguero. Kau juga tahu bagaimana caranya menyombongkan diri. Ya, kalau ini tuh bakat pribadi. Avandi tertawa. Sangat menyenangkan mengobrol denganmu Tuan Aguero. Kau juga menyenangkan Tuan Gauri. Lalu, kapan aku bisa bertemu dengan istrimu? Marcelo memberi tatapan tajam, membuat Avandi tertawa lagi. Aku tidak berniat merebutnya darimu. Aku hanya penasaran dengannya. Mawar merah Aguero yang begitu cantik dan mematikan. Seperti apa dia? Kupikir kau sudah tahu wajah istriku. Itu tidak benar. Aku tidak pernah mengetahuinya. Kau harus menggali informasi dari lawan bicaramu. Bukankah begitu? Benar. Tapi aku sengaja bilang pada asistenku agar tidak membiarkanku melihat foto Nyonya Aguero. Aku ingin melihatnya secara langsung. Apakah dia secantik rumornya atau tidak? Kau akan melihatnya besok, ujar Marcelo. Kupikir kau akan melarang istrimu datang. Marcelo tersenyum. Untuk apa melarangnya? Misalnya, kau takut kalau istrimu melihat pria lain. Tuan Gauri, Marcelo melipat satu kakinya, menatap Gauri dengan senyuman yang memancarkan aura tampannya. Memangnya istriku akan berpaling pada siapa? Avandi tersenyum. Kau benar, ini hanya pemikiran bodoh. Marcelo tampan, memiliki kekuasaan besar, kaya raya, dan pemimpin keluarga Aguero yang tidak pernah dikalahkan oleh keluarga lain. Dia adalah kandidat suami terbaik di antara yang terbaik. Mana mungkin seseorang akan melirik pria lain setelah menjadi istrinya. Kecuali orang itu memang bodoh. Aku jadi tidak sabar bertemu dengan istrimu. Berhenti mengeluh, ujar Matteo. Gita menghela nafas lagi. Kenapa harus aku yang menemanimu sih? Padahal kan ada banyak orang di mansion. Gita sedang menemani Matteo menuju ke butik untuk mengambil pakaian yang telah selesai. Beberapa hari yang lalu, Violeta memarahi Matteo habis-habisan karena tidak memiliki pakaian lain selain setelan bodyguard. Violeta kesal karena Matteo malah menabung gajinya yang bisa digunakan untuk berfoya-foya. Karenanya, Violeta memanggil pemilik butik yang menangani gaun pernikahannya dulu untuk membantu Matteo mendapatkan beberapa pakaian yang layak. Violeta bilang, pakaian itu akan diantarkan hari ini ke mansion, tapi Matteo lebih memilih pergi ke butik untuk mencobanya sendiri. Soal Gita, saat itu dia sedang duduk di sebelah Violeta, sampai Matteo menujunya sebagai pengawal.
kemampuanku tidak cukup bagus, ujar Gita. Berhentilah merendah, kau sudah dibor mati-matian oleh Cecilia. Bagaimana jika kau mengatakan kalau kau memang ingin aku yang menemani? Iya, Gita terkejut. Apa? Itu benar? Aku ingin kau yang menemaniku. Kenapa? Daripada kau bermalas-malasan di mansion, lebih baik ikut keluar kan? Gita berdecak. Cih, apa yang aku harapkan? Memangnya kau mengharapkan apa? Siapa tahu kau menyukaiku, lalu mengambil kesempatan agar bisa berduaan denganku. Ya, kau bisa menganggapnya begitu. Gita tertawa. Kau tahu caranya bercanda. Mateo yang dari tadi hanya menatap lurus ke depan, kini melihat Gita yang duduk di sebelahnya. Aku serius. Gita memalingkan wajahnya yang memerah. Bajingan, bagaimana bisa dia bicara dengan wajah seperti itu? Hei, Mateo menyentuh telinga Gita. Gita yang terkejut sontak menepis tangan Mateo dengan kuat. Saat dilihat, Mateo masih berwajah datar dan menatap tangannya yang ditepis. Kau memiliki tenaga yang bagus, ujar Mateo. Berhentilah menggodaku. Yang menggodamu siapa? Gita menatap ke depan sambil menekuk wajahnya. Mateo mendekatkan wajahnya kepada Gita, membuat wanita itu bergetar gugup. Mateo berbisik pelan di telinga Gita. Kenapa kau gugup sekali? Aku nggak akan memakanmu. Gita kembali memerah padam. Felix sempat ingin menunda pesta ulang tahun Dominic. Namun saat si pemilik pesta itu muncul, dia langsung terdiam. Luka-luka di sekujur tubuh Dominic telah menghilang. Apakah ini sebuah keajaiban? Avandi Gauri memberiku salep. Jadi, aku mencobanya, ujar Dominic. Dia tahu kalau kau terluka. Felix langsung waspada. Tidak, dia memberiku di hari saat aku menangkap Veronica Williams untuknya. Tentu saja itu bohong. Salep ini diberikan oleh orang lain. Aku harus menanyakan di mana dia mendapatkan barang itu, ujar Felix. Dia bilang, ini adalah barang langka yang hanya ada 3 di dunia. Dia mendapatkannya dari pelelangan. Sayang sekali. Kita ambil sisi positifnya saja. Sekarang, aku bisa merayakan pesta ulang tahun putraku tepat waktu. Terima kasih, Ayah. Dominic sangat menantikan hari itu tiba. Sebentar. Mega, orang yang memberi tempat menginap untuk Dominic membuka pintu masuk apartemennya. Seperti yang dia duga, itu adalah Cecilia. Wanita itu membawa sebuah tas hitam. Mega menggaruk kepalanya. Kau habis membunuh orang. Iya, ini bagian dari misi. Kau boleh masuk, tidak dengan potongan tubuh itu. Aku tidak bisa meninggalkannya di luar. Kalau orang lain lihat, bagaimana? Mega menguap sekali lagi. Ya udah, terserahmu lah. Yang penting, jangan taruh di dekat kamarku. Cecilia meletakkan potongan tubuh targetnya di sebelah pintu. Ia melepaskan jaket hitam tebal, melemparnya ke sofa. Cecilia duduk di sofa sambil mengikat rambutnya. Keringatnya mengalir dengan deras, meskipun Amerika telah memasuki musim gugur. Kau benar-benar memotong tubuhnya. Mega duduk di sebelah Cecilia. Aku hanya mengeksekusi. Yang memotong adalah orang lain. Kau tahu sendiri kan, aku benci repot. Cecilia membersihkan darah yang menempel di kuku-kuku panjangnya. Kau fokus menjalankan misimu ya. Jangan berbasa-basi. Kau tidak memikirkan Dominic Toretto lagi. Untuk apa aku memikirkan buaya itu? Kau menyebut seseorang yang tidur denganmu sebagai buaya. Cecilia terkejut. Kau? Bagaimana aku bisa tahu? Mega tersenyum miring. Cecilia, kau pikir dari mana kau mendapatkan semua informasi rahasia dalam waktu singkat? Kau benar-benar ya? Cecilia menghela nafas. Jadi, apa kau menikmatinya? Cecilia menyandarkan punggungnya di sofa
sambil menatap ke arah langit-langit. Dia sangat hebat. Wow, ini pertama kalinya tiba-tiba terdengar darimu. Ya, aku hanya bicara jujur. Aku jadi penasaran. Cecilia mendelik. Penasaran tentang apa? Tidur dengannya. Melihatmu sepuas ini, aku pasti merasa puas juga. Aku harus menggodanya. Coba saja. Cecilia tersenyum. Sayangnya dia tidak tertarik dengan cewek tepos. Mega melotot. Sialan kau. Sudahlah, aku lanjut tidur saja. Cie, marah, berisik. Mega masuk ke dalam kamar dan membanting pintu dengan kuat. Tawa Cecilia perlahan luntur. Ia kembali pada wajah datar yang mencoba menutupi kegelisahan. Kenapa sampai sekarang dia masih belum menghubungiku? Apa dia dalam masalah besar? Tapi Marcelo bilang, keadaannya sudah lebih baik. Jangan bilang dia memang malas menemuiku. Cecilia jadi kesal sendiri. Setelah dipikirkan lagi, kenapa aku jadi sekesal ini? Kami bahkan tidak memiliki hubungan seperti itu. Cecilia mencoba melupakan semua ini. Dia membaringkan tubuhnya di sofa, mencoba untuk tidur. Baru beberapa detik, dia langsung membuka mata, karena suara dering dari ponselnya. Itu panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Iya, sayang. Oh, kau masih hidup. Oh, kenapa kau berkata seperti itu? Aku jadi sakit hati nih. Jangan mendrama deh. Hehehe. Ya, begitulah. Untung aja aku baik-baik aja. Lalu kenapa kau tidak menghubungiku lebih cepat? Hani, apa kau marah karena khawatir? Omong kosong. Hehehe. Berhenti tertawa. Baiklah, sebenarnya aku tidak sabar ingin menemuimu. Jadi, aku keluar dari mansion tanpa menghubungimu terlebih dahulu. Di mana kau sekarang? Coba buka pintu belakang. Cecilia melirik pintu belakang apartemen Mega. Tanpa berbasa-basi, dia langsung membuka pintu dan berjalan ke arah balkon kecil yang menghubungkan satu anak tangga dengan anak tangga lainnya. Cecilia melihat ke bawah. Di sana ada Dominic yang sedang melambaikan tangannya. Cecilia menuruni tangga. Dominic langsung merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Cecilia. Namun yang ia dapatkan malah sebuah jeweran di telinga. Aduh, aduh, aduh. Sakit. Sakit, sayang. Kalau begitu, apakah semua luka di tubuhmu terasa sakit? Tidak. Lalu kenapa kau merasa sakit saat aku menarik telingamu? Dominic mengedipkan sebelah matanya. Karena kau spesial, Hani. Kau satu-satunya yang bisa melukai dan menyembuhkanku di saat bersamaan. Buaya. Cecilia melepaskan telinga Dominic. Tidak ada pelukan. Enggak. Dominic cemberut. Ia menatap Cecilia dengan mata yang membuat Cecilia merasa kalah. Kemarilah. Hehehe. Dominic memeluk Cecilia dengan erat. Aku sangat merindukanmu, wajahmu, suaramu, keberadaanmu, dan segala sesuatu tentangmu. Baiklah, sekarang lepaskan aku. Kau memelukku sangat kencang, sampai aku kesulitan bernafas. Dominic sontak melepaskan pelukannya. Hani, apa aku menyakitimu? Apa kau baik-baik saja? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Jangan lebak. Permisi. Pasangan di sana? Cecilia dan Dominic menoleh ke arah Mega yang meneriaki mereka. Jika kalian ingin bicara, bisakah kalian menemukan tempat yang lebih baik? Ke hotel kayak misalnya. Pokoknya, pergi aja dari sini. Kalian mengganggu tidur nyenyakku. Mega menutup pintu belakangnya. Haruskah kita pergi ke hotel? Tanya Dominic. Tidak perlu. Cecilia menyeret Dominic. Apa kau membawa mobil? Tidak. Cecilia berhenti saat melihat sepeda motor keren, terparkir di ujung jalan sempit. Apa kau yang membawa ini? Tanya Cecilia. Iya. Berikan kuncinya. Dominic memberikan kuncinya kepada Cecilia. Wanita itu bergegas menaiki sepeda motor dan menyalakan mesin. Wow, ini keren. Cecilia sangat senang. Bisakah kau membawanya satu putaran? Bagaimana denganku? Naik ke belakang. Oke. Dominic naik.
Aku hanya bawa satu helm. Kau bisa memakainya. Cecilia memakaikan helm itu kepada Dominic. Kan, kau yang berkendara. Kalau terjadi apa-apa, Cecilia tersenyum. Kau meragukanku. Dominic menggeleng cepat. Tidak. Cecilia menarik gas. Sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi di jalan kecil, lalu memasuki jalanan besar. Dominic memeluk pinggang Cecilia dengan erat agar dirinya tidak terjatuh. Cecilia sangat ganas. Dia menyalip puluhan kendaraan dalam waktu yang singkat, meski medannya begitu sempit. Dominic tidak bermasalah karena dia mendengar suara teriakan penuh kesenangan dari Cecilia. Dia sendiri menikmati waktunya. Mereka berkendara cukup lama, hingga berhenti di sebuah jembatan penyeberangan yang hanya dikhususkan untuk pejalan kaki saja. Di bawah jembatan terdapat sungai dengan air yang mengalir deras. Terdapat pula pagar pembatas yang cukup tinggi untuk menahan seseorang untuk terjatuh. Dominic melepaskan helmnya, menatap Cecilia yang sedang merapikan rambutnya. Wajah Cecilia terlihat lebih segar dari sebelumnya, seakan melepaskan seluruh beban yang ada. Apa kau senang, Hani? Tanya Dominic. Sangat. Sudah lama aku tidak seperti ini. Cecilia menatap Dominic. Mungkin karena terlalu kesal atau apa, dia jadi tidak sadar kalau luka di wajah Dominic sudah menghilang. Marcelo sempat mengirimkan Cecilia foto mirror selfie dari Dominic. Itu membuatnya sangat marah saat melihat semua luka di tubuh pria itu. Tapi karena ia tidak bisa datang, ia jadi melampiaskan kekesalannya dengan menjalankan misi baru. Kemarikan tanganmu. Cecilia memeriksa lengan Dominic. Luka lebam yang ada di sana juga sudah menghilang. Kemana perginya semua lukamu? Tanya Cecilia. Sudah sembuh? Omong kosong. Ini baru beberapa hari. Mana mungkin menghilang secepat itu? Untuk ukuran lukamu setidaknya ya butuh 3 minggu. Aku menggunakan salep ajaib dari Lee Handoko. Oh, Cecilia tidak kaget. Lee Handoko, menantu keluarga Handoko, memang dikenal sebagai ilmuwan dan penemuan obat-obatan yang berbakat. Sekaligus satu-satunya yang bisa menaklukkan hati seorang Patricia Handoko. Hani, apa kau tidak penasaran? Jadi apa? Kenapa aku tidak menghubungimu selama ini? Tidak juga, aku sih mah bodoh amat. Dominic cemberut. Hani, sampai kapan kau akan terus begini? Apa? Siapa yang seperti itu? Dominic tersenyum saat wajah Cecilia memerah. Aku senang karena kau peduli padaku. Cecilia tidak menjawab, membuat Dominic bisa membenarkan kata-katanya. Oh ya sayang, tunggu sebentar. Cecilia mengambil ponselnya, menyalakan layar, lalu mematikannya lagi. Kau ngapain? Tanya Dominic. Cecilia tidak menjawab. Wanita itu mengeluarkan sebuah korek gas dan menyalakan di depan Dominic. Cecilia menahan penekan agar api tidak padam. Selamat ulang tahun, ucap Cecilia. Dominic terkejut, kemudian tertawa. Jadi alasan Cecilia melihat layar ponselnya karena ini sudah lewat pukul 12 malam. Hari telah berganti. Kau mau mengingatnya? Diam dan cepat tiup apinya. Tunggu, aku harus buat permohonan dulu. Dominic memejamkan matanya sebentar lalu meniup api. Apa keinginanmu? Tanya Cecilia. Aku berharap bisa hidup bahagia bersamamu. Keinginan macam apa itu? Lebih baik kau berharap bisa menghabisi Felix dengan secepatnya. Tapi kau menyukainya kan? Cecilia tidak membantah. Dia hanya memalingkan wajahnya yang kembali memerah. Hani, aku ingin menagih janjimu. Cecilia telah bersiap untuk ini. Katakan. Apapun. Selagi aku masih bisa melakukannya, akan aku kabulkan. Aku ingin kau menjadi milikku. Cecilia mengerutkan dahinya. Maksudmu? Dominic malu. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Kau tahu kan, kita tidak bisa jadi tunangan lagi. Bukan tunangan, aku ingin kita menjadi kekasih. Apa?
Sudah kuduga, kau tidak akan bisa mengabulkannya kan? Ini hanyalah permintaan bodoh. Dominic tersenyum kecut. Cecilia menghela nafas. Iya, karena ini permintaanmu, apa boleh buat? Maksudmu? Kedua mata Dominic membesar karena terkejut. Masa gak ngerti sih, bodoh. Cecilia cemberut. Dominic langsung berbinar. Kedua sudut bibirnya terangkat, hingga kedua matanya menyipit. Dominic memeluk Cecilia dengan erat. Hehe, aku janji akan menjadi kekasih yang baik, ujar Dominic. Cecilia dengan ragu membalas pelukan Dominic. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya.